Hai guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Kali ini gue akan nerusin rangkuman novel Mougakui no Futegegusa yang udah sampai volume 7 atau lanjutan animenya part 11 di video Mimin. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin tonton dulu biar kalian enjoy dengan alur ceritanya guys. Oke, mari kita mulai dari prolog di volume ini guys. Prolog untuk volume 7 ini berjudul Agen Pertama, tepatnya di era 2000 tahun yang lalu. Dewa penciptaan Militia sedang berada di dunia bawah yang masih terlihat kosong atau hamparan yang luas. Di tempat itu juga ada Dewa Konsistensi yang mengatur keseimbangan dunia. Di sini Dewa Militia ingin menghentikan God Selection yang akan dimulai untuk dunia bawah ke depannya. Karena dengan adanya God Selection akan menimbulkan perang suci dan menyebabkan kehancuran nantinya. Tapi menurut Dewa Konsistensi itu dibutuhkan untuk keseimbangan dunia. Walaupun Dewa Militia menolaknya guys. Mereka berdua termasuk dewa besar guys. Ibaratnya di dunia dewa juga ada tingkatannya masing-masing. Dewa Militia adalah dewa yang menciptakan dunia tempat Anos, sedangkan Dewa Konsistensi adalah dewa yang mengatur keseimbangan dunia. Cuma karena Dewa Militia memang sedikit berbeda dari dewa lainnya dari segi emosi. Dan Militia tidak ingin ada yang mengikuti jalan yang diambil Aberneu atau kakaknya. Di sini yang dimaksud jalan kehancuran guys. Militia pun menentang konsep God Selection dan akan melenyapkan perintah yang diturunkan untuk God Selection nantinya. Di sini Dewa Militia memunculkan bulan penciptaannya untuk menghancurkan perintah itu. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang berlari sangat cepat dan menusuk tubuh Militia dari belakang menggunakan pedang guntur Gaujemon. Militia memandang orang yang menusuknya dan dirinya melihat kebencian yang sangat dalam dari orang itu. Militia malah merasa kasihan pada orang yang menusuknya guys. Militia pun tidak melawan dan hanya diam. Lalu orang yang menusuknya menggambar lingkaran sihir tingkat tinggi pada tubuh Militia. Dan menggunakan kekuatan bulan penciptaan Militia untuk membangun kanopi atau tiang penyangga di dunia bawah. Sebelum tubuh Militia menghilang, Militia berpesan kalau di masa depan Raja Iblis pasti akan datang ke dunia bawah dan meluruskan semuanya. Setelah itu orang yang membunuh Militia menggunakan kekuatan bulan penciptaan untuk menciptakan fundamental baru di dunia bawah. Dan agen pertama untuk God Selection pun lahir. Itulah isi prolog di volume ini guys. Sorry kalau nantinya ada kesalahan karena gue lumayan bingung untuk prolog ini guys. Dan mari kita lanjut ke cerita utamanya. Di volume sebelumnya rencana Gorona dan Dewa Seknet sudah dihentikan. Tapi orang dari Gadesiola menculik tubuh Gorona. Dan iblis yang mengaku sebagai ayah Anos atau Celis Voldigo juga sudah kembali ke Gadesiola. Arcana juga sudah secara resmi menjadi adik angkat Anos Voldigo. Walaupun Arcana awalnya tidak berani menemui Anos karena sudah membohonginya guys. Tapi Anos tetap memaksanya. Anos juga menceritakan kesalahan teman-temannya pada Arcana. Semua orang yang di dekat Anos pernah melakukan kesalahan. Walaupun ada yang tidak, kayak Misa Necron guys. Anos menceritakan semua kesalahan teman-temannya. Seperti Sasa yang pernah menentang Anos awal-awal. Rey yang pernah membohonginya dan menyebabkan perang. Misa yang pernah merebut tahtanya pada saat berubah menjadi Avos Dilhevia. Sin yang pernah mengkhianatinya demi Misa dan Reno. Bahkan 7 leluhur iblis yang Anos ciptakan dari darahnya juga pernah mengkhianatinya. Dan juga Eldemet dari era mitos selalu berseteru dengan Anos. Dan kini dirinya sedang menunggu momen yang tepat untuk berkhianat. Anos yang bilang guys. Mereka semua malu saat Anos mengatakan itu guys. Tapi Misa Necron mah diem aja. Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba terjadi gempa yang besar di Geordal. Dan kanopi yang menopang dunia bawah jatuh dari langit-langit. Walaupun hanya satu kanopi, tapi itu sangat besar guys. Jadi Anos yang masih memegang Levine Gilma menghancurkan kanopi itu agar tidak terjatuh ke kota. Menurut Arcana setiap 100 tahun memang terjadi hal seperti itu. Tapi biasanya terjadi gempa dahulu, baru setelah 7 hari ada kanopi yang runtuh. Tapi kali ini kanopi langsung runtuh saat terjadi gempa. Untung saja Anos masih di tempat itu guys. Setelah itu Anos berniat mengunjungi wilayah Agaha karena sudah berjanji pada Daedric dan juga dewanya Nafta. Tapi Eldemet ditugaskan untuk menjaga Geordal dan melaporkannya pada Uskup Milan tentang kanopi itu. Lalu Anos dan para murid terbang menuju wilayah Agaha yang lumayan jauh. Singkat cerita, Anos Cahaya sampai di perbatasan Agaha dan melihat kesatria naga yang sedang diserang oleh naga-naga liar.
Dia terlihat kesusahan, jadi Anos membantunya guys. Dan naga milik Naya memakan naga-naga itu. Pria itu bernama Ricardo. Dia sengaja berburu naga hitam untuk mengambil jantung naga itu, untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Walaupun Ricardo juga terlihat tidak sehat guys, Anos meminta Ricardo untuk mengantarnya pada anaknya. Anos berniat menyembuhkan penyakitnya. Mereka pun menuju ibu kota Agaha, yaitu Agarovion. Di ibu kota terlihat ada pedang yang super besar sebagai pusatnya, yang menjadi ciri khas negara Agaha. Ricardo juga membawa Anos masuk ke istana pedang milik Agaha, karena anak perempuan Ricardo adalah salah satu pendekar pedang yang melayani Raja Diedrich atau ajudan Diedrich. Ternyata Diedrich adalah Raja Agaha, tapi Diedrich sedang pergi dan tidak ada di istananya guys. Ricardo sebelumnya juga sudah diberitahu oleh Diedrich kalau akan ada Raja Iblis yang datang ke negaranya. Tentu saja Naphta sudah melihat masa depan guys. Keren banget kekuatan Naphta ya guys. Walaupun kekuatan Naphta tidak bisa menyembuhkan penyakit manusia naga guys, Anos pun masuk ke istana dan menemui anak Ricardo. Anak angkat Ricardo bernama Sylvia dan sedang terbaring karena penyakitnya. Itu adalah penyakit yang hanya menyerang akar manusia naga. Anos langsung menusuk dada Sylvia dan menyembuhkan penyakitnya, tapi Sylvia sangat kesakitan hingga membuatnya pingsan guys. Tapi kini Sylvia telah sembuh total. Anos juga menyembuhkan penyakit Ricardo. Walaupun awalnya Ricardo tidak mau disembuhkan karena sebentar lagi masa hidupnya akan berakhir. Dan dirinya akan dikorbankan untuk Raja Naga, supaya Raja Naga bisa melahirkan anak naga yang baru. Jadi di negara Agaha, ras Dragonoid langsung dilahirkan dari rahim Raja Naga guys. Mereka tidak berkembang biak sendiri guys. Setiap Dragonoid yang sudah tua dan sakit-sakitan akan dikorbankan untuk Raja Naga, supaya Raja Naga bisa melahirkan kembali Dragonoid yang baru. Itu sudah menjadi tradisi negara Agaha sejak dahulu. Dan tidak ada paksaan apapun. Mereka yang sudah tua dengan senang hati memberikan jiwanya. Tapi Anos tetap menyembuhkan Ricardo dan membuatnya muda lagi dengan sihir waktu guys. Saat Anos menyembuhkannya, Anos jadi tahu kalau penyakit itu disebabkan oleh serangga sihir dari era mitos. Dulu sempat ada wabah seperti itu guys. Setelah itu Anos keluar ke halaman istana bersama para murid. Sambil menunggu Diedrich, Ellen menciptakan panggung dan bernyanyi bersama gadis-gadis Van Union di halaman istana guys. Hingga membuat para kesatria Agaha datang mencurigai mereka. Para kesatria Agaha mengira kalau gadis Van Union adalah orang-orang Gjordal, tapi gadis Van Union terus menyanyikan lagu mereka dan membuat kesatria Agaha bergoyang guys. Ibaratnya kayak manusia gua yang baru dengerin musik. Mereka bingung kenapa tubuh mereka bergoyang dan mengikuti irama, hingga membuat tempat itu menjadi meriah guys. Lalu Diedrich datang dan langsung naik ke panggung. Diedrich memang sangat suka dengan lagu gadis Van Union, hingga membuat pose yang sangat gue sukai ini guys. Coba deh kalian pose kayak gini sekali-kali, pasti konyol. Setelah itu Diedrich menemui Anos dan berterima kasih karena sudah menyembuhkan kesatrianya. Lalu di malam harinya Diedrich mengundang mereka semua ke istana dan berpesta fora. Diedrich juga membawakan banyak sekali sake dan alkohol guys, hingga mereka semua mabuk berat. Tahukah kalian kalau Sasa sudah mabuk, dia sering ngelantur sebagai dewa kehancuran Abernethy guys. Ya memang faktanya Sasa reinkarnasi Abernethy. Sasa paling rusuh kalau sudah mabuk. Di malam itu mereka semua bersenang-senang. Diedrich juga mengenalkan Anos dan teman-temannya pada para kesatria Agaha, dan menceritakan semuanya seperti Anos yang sudah mengalahkan Ahide, Gorona, Dewa Sekhmet, dan bahkan dewa mereka Naphta. Dan juga mengusir kesatria hantu dari Gadessiola. Mereka semua sangat terkejut mendengarnya. Mereka juga mengenal ketua hantu Gadessiola sebagai Siden atau petir ungu. Di pesta itu Sin juga bertanding dengan Nat, pemimpin kesatria Agaha. Bertanding minum maksudnya guys. Ya seperti biasa Sin tidak mau kalah dari siapapun dari segala hal, kecuali dengan Anos. Sylvia juga bertanding minum dengan Ray. Kayaknya bakal jadi harem Ray nih Sylvia guys. Awalnya Sylvia bingung dengan kebucinan Ray dan Misa. Soalnya di Agaha tidak mengenal bucin guys. Mereka tidak berkembang biak sendiri. Jadi Sylvia sedikit penasaran dengan kekuatan bucin mereka. Makanya dia menantang Ray untuk kuat-kuatan minum. Sampai akhirnya mereka semua mabuk.
Dan Diedrich yang masih sadar mengajak Anos berkeliling istana untuk membicarakan sesuatu. Anos bertanya pada Diedrich tentang kanopi yang mulai berjatuhan di dunia bawah. Tapi Diedrich tidak ingin Anos mengetahui jawabannya. Terkadang ada masa depan yang tidak perlu diketahui, kata Diedrich. Anos juga menyinggung tentang Ricardo yang akan dikorbankan untuk Raja Naga nantinya. Tapi Diedrich juga tidak bisa merubah budaya itu. Semua budaya dan aturan sudah ditetapkan raja sebelum Diedrich, yaitu pendekar pedang pertama di Agaha. Sekaligus ramalan tentang God Selection. Menurut ramalan Nafta, akhir dari perang suci God Selection akan mengakhiri dunia bawah atau menyebabkan kehancuran yang besar. Walaupun Diedrich tidak ingin mempercayainya, tapi masa depan Nafta selalu terjadi, guys. Cuma Anos menentang masa depan yang sudah ditetapkan. Anos percaya kalau ada masa depan berbeda yang tidak bisa dilihat oleh mata Nafta. Diedrich ingin Anos membuktikannya besok. Lalu Diedrich juga menunjukkan ruang tahanan Ahide. Dan menurut masa depan Nafta, Ahide akan diculik oleh gadis Viola. Setelah itu Anos menuju balkon istana karena masih ada yang belum tidur, yaitu Misa Necron, guys. Misa Necron sengaja menunggu Anos. Misa tahu kalau Anos pasti merasa lelah dengan semua hal yang terjadi. Jadi Misa menyuruh Anos untuk tidur di pangkuannya dan melepas keletihannya. Ternyata Raja Iblis Anos juga terkadang merasa lelah, guys. Mereka berdua terus mengobrol sampai tertidur. Keesokan harinya, Diedrich mengajak Anos dan para murid memasuki ruang khusus yang ada di istana. Tempat pedang raksasa berdiri di istana dikelilingi oleh naga-naga raksasa. Di sana juga sudah ada para ksatria Agaha. Diedrich dan Nafta ingin mempercayai keyakinan Anos tentang masa depan yang bisa diubah. Dan Nafta ingin Anos membuktikannya. Nafta akan membuat dunia masa depan, sedangkan Nafta ingin dua di antara teman Anos bertarung melawan dua ksatria Agaha terkuat, yaitu Nat dan Sylvia. Tapi di dunia itu Nafta sudah membuat perintah masa depan di mana dua ksatria Agaha pasti akan menang. Walaupun Anos tidak boleh ikut campur, karena sudah jelas kekuatan Anos bisa merusak perintah Nafta. Jadi Anos menyuruh Ray dan Misa untuk membuktikannya, guys. Pertarungan masa depan dua ksatria Agaha melawan pasangan bucin lumayan panjang, guys, tapi gue malas rangkumnya. Karena isinya cuma bucin dan bucin. Kekuatan pahlawan kanon yang melegenda dan Avos Dilhevia Misa tuh seperti nggak ada artinya sama kebucinan yang mereka punya, guys. Bahkan Ray dan Misa sampai bisa membuat dunia bucin di dalam dunia masa depan Nafta. Dan bisa mematahkan perintah masa depan Nafta, sekaligus mengalahkan Nat dan Sylvia. Ya, walaupun dengan itu semua, Diedrich dan Nafta harus mempercayai keyakinan Anos. Dan Anos akan mulai mengakhiri konsep God Selection. Anos tidak memaksa Diedrich untuk mendukungnya, karena mereka memiliki tujuan mereka masing-masing. Di saat itu, istana Agaha diguncang petir yang sangat besar, dan Ahide terculik pada saat itu juga. Walaupun Diedrich dan Anos sudah menduganya karena Nafta sudah memberitahu sebelumnya. Setelah itu mereka berniat menuju wilayah gadis Viola dengan pasukan masing-masing. Diedrich pergi lebih dahulu dengan kesatria naganya, guys. Sedangkan Anos CS dan gadis Vanunion juga pergi melalui jalan yang ditunjukkan Arcana. Tidak butuh waktu lama, Anos CS sampai di perbatasan gadis Viola. Wilayah gadis Viola mempunyai dinding penghalang yang lumayan kuat. Dinding itu memiliki konsep yang sama persis dengan dinding dunia yang pernah Anos buat 2000 tahun yang lalu. Anos dan Ray juga tidak mengerti kenapa dinding yang dibuat Anos bisa ada di dunia bawah. Singkat cerita, Anos CS memasukinya dan menuju ke ibu kota gadis Viola. Kota itu terlihat sangat berantakan dan lubang besar di mana-mana karena kanopi juga berjatuhan di gadis Viola. Orang-orang di kota itu juga terlihat kelaparan, guys. Saat itu kanopi juga masih ada yang berjatuhan, tapi Anos CS menghancurkannya karena banyak rakyat gadis Viola di bawahnya. Ray dan Arcana juga ikut menolong di sisi kota lain. Tapi rakyat yang ditolongnya malah menyerang Ray dan Arcana. Mereka mengira kalau Ray adalah dewa, karena membawa pedang Evans Mana, guys. Orang-orang di gadis Viola sangat membenci dewa, guys. Menurut rumor, dulu wilayah gadis Viola juga memuja dewa layaknya Giordal. Tapi dewa Jenudunub pernah mengaco di tempat itu, dan membuat kerusakan hingga menyebabkan banyak kematian pada keluarga mereka. Makanya sekarang gadis Viola sangat membenci dewa. Tapi sebenarnya ratu mereka juga salah satu kandidat God Selection.
Para prajurit Gadessiola langsung mengepung Archana dan Rey, dan mereka dengan kompak menancapkan tombak ke tanah, hingga muncul api kebijaksanaan yang mengikat sihir Rey dan Archana. Lalu mereka membawa Archana dan Rey ke penjara dewa yang ada di Gadessiola. Di penjara itu, Rey dan Archana diserang oleh para ksatria hantu, tapi Rey dan Archana bisa mengatasinya. Lalu Raja Kegelapan yang sebelumnya dibunuh oleh Eldemet muncul. Ternyata dia sudah dihidupkan kembali oleh Chalice. Karakter di serial ini memang susah untuk benar-benar mati ya guys. Raja Kegelapan muncul hanya untuk mengucapkan pesan buat Rey. Dia bilang kalau kakak dari pahlawan kanon yaitu Graham Kasim masih hidup. Lalu dia pun pergi. Tentu saja Rey tidak percaya mendengarnya. Graham Kasim dulunya adalah kakak dari pahlawan kanon guys. Cuma di chapter ini belum dijelaskan secara detail. Di tempat lain, Anos dan gadis Vanyon sudah mengatasi kanopi yang berjatuhan. Anos juga memberikan makanan pada rakyat Gadessiola, karena mereka terlihat kelaparan. Anos prihatin dengan kondisi mereka. Tak lama kemudian, Ratu Gadessiola muncul menemui Anos. Dia bernama Via Flare, dan juga salah satu kandidat God Selection. Mantap nih guys bodinya. Dia juga mempunyai tanduk dan ekor. Semua orang Gadessiola mempunyai penampilan mirip seperti itu guys. Lalu dia mengajak Anos masuk ke istananya. Di istana itu juga terlihat pedang raksasa seperti yang ada di Agaha. Di sini Ratu Via seolah-olah mendukung pemikiran Anos tentang menghentikan God Selection. Dia juga menceritakan masa lalunya dan alasan kenapa dirinya juga menolak God Selection. Dia juga memunculkan dewa yang memilihnya guys. Widih, udah kayak baik banget ya guys. Tapi Anos tak tertipu dengan semua ceritanya. Anos langsung mendekati dewa yang memilih ratu itu, dan Anos langsung melenyapkannya. Anos tahu kalau dewa yang dimunculkan Ratu Via adalah dewa yang palsu. Walaupun sudah ketahuan menipu, tapi Ratu Via tetap melanjutkan ceritanya. Ratu Via menceritakan tentang Chalice Voldigoth atau orang yang sangat dia cintai. Karena Chalice bilang ke Ratu kalau Anos adalah anaknya, jadi Ratu Via menyuruh Anos untuk memanggilnya ibu. Dia juga bilang kalau Anos mempunyai banyak saudara. Lalu dia mengeluarkan banyak naga dari tempat itu. Naga-naga itu lahir dari rahim Ratu Via. Ratu Via selalu memakan rakyatnya satu persatu dan melahirkannya sebagai budak naganya guys. Dia udah seperti orang gila pemikirannya guys. Lalu Ratu Via menganggap kalau itu adalah kecintaannya berakyat. Ratu Via juga menyuruh naga-naganya untuk bergabung dengan akar Anos agar menjadi satu. Di sini Anos sengaja diam guys. Anos sengaja membiarkan naga milik Ratu Via untuk masuk ke dalam tubuhnya. Dan dari tubuh Anos keluar tanduk dan ekor. Ratu Via mengira kalau penyatuan itu berhasil. Dia juga menyuruh Anos untuk menjilati kakinya. Tapi tiba-tiba ada naga besar yang keluar dari tubuh Anos, dan tubuh Anos kembali semula. Naga milik Ratu Via telah tercampur dengan darah Anos dan berubah menjadi naga yang sangat ganas. Lalu naga itu malah menyerang Ratu Via yang menjadi ibunya. Naga itu mencabik-cabik tubuh Ratu hingga dia mengeluarkan naga satu lagi dan membunuh naga sebelumnya. Naga yang Ratu keluarkan adalah Gorona yang sudah dimakannya dan dilahirkan kembali menjadi budak naganya. Ratu Via juga bilang kalau Ahide sudah dimakannya dan dilahirkan seperti Gorona. Jadi kalau Anos membunuh Ratu, sama saja Anos membunuh Gorona dan Ahide. Karena kalau Ratu mati, Ahide dan Gorona juga mati guys. Anos sebenarnya membutuhkan Ahide guys. Anos berniat memberikan Ahide pada Raja Naga di Geordal untuk menggantikan Ricardo, agar Ricardo tidak jadi dikorbankan untuk tahun ini. Lalu Anos mengeluarkan pedang Levine Gilma dan menusuk Ratu Via. Karena Archana datang ke tempat itu dengan membawa Ahide. Ahide sudah diselamatkan oleh Archana di tempat lain. Tentu saja Ratu Via sangat ketakutan di sini guys. Lalu Anos meminta Ratu Via untuk menceritakan ajaran Gadessiola yang diajarkan turun-temurun. Cerita Ratu Via sama persis dengan prolog di volume ini guys. Jadi kalau Anos ingin menghentikan God Selection, Anos harus memenangkan God Selection saat ini. Barulah Dewa Konsistensi akan turun ke dunia bawah. Dan Anos bisa melenyapkan perintah yang mengatur God Selection. Tapi di ajaran Gadessiola juga diberitahu kalau God Selection diakhiri, dunia bawah akan lenyap. Di ajaran Gadessiola juga tertulis kisah Raja Iblis kekerasan yang mengalahkan Dewa Aberneu sehingga tatanan dunia tidak lagi stabil.
Makanya turun perintah God Selection untuk mengembalikan keseimbangan dunia. Setelah menceritakan semuanya, Ratu Via mengemis pada Anos untuk tidak membunuhnya guys. Untuk kelanjutannya tunggu video Mimin berikutnya. Santai aja guys, untuk volume 7 ini cuma gue jadiin 2 video biar cepet. Kalau ada yang kurang dari pembahasan ini kalian bisa nambahin di bawah. Silahkan subscribe biar gak ketinggalan pembahasan lainnya. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Kuro guys.